Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nugraha Putra Fernanda, mahasiswa S1 Sarjana Teknik Metalurgi dan Material, Departemen Teknik Metalurgi dan Material dengan nomor pokok mahasiswa 2306218805. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas awal praktikum karakterisasi material, terutama tepatnya ini adalah kimia material yang diusung oleh lab Kimia, Departemen Teknik Meteorologi dan Material. Baik, untuk pembahasannya, saya akan membahas mulai dari UV vis, kemudian FTIR, kemudian AAS, dan juga yang terakhir STA. Juga dengan referensi untuk menunjang materi yang saya buat. Baik, yang pertama ada UV vis atau Ultraviolet Visible Spectrophotometry atau spektroskopi, di mana gunanya untuk menganalisis atau mengukur jumlah cahaya UV dan cahaya tampak yang diserap oleh suatu larutan. Jadi spektrum UV vis ini biasanya berupa grafik yang memplot absorbansi atau jumlah cahaya yang diserap atau transmitansi jumlah cahaya yang diteruskan terhadap panjang gelombang cahaya. Prinsip kerjanya nanti sumber cahayanya menggunakan lampu deuterium untuk menghasilkan cahaya UV dan juga lampu tungsten untuk cahaya tampaknya. Kemudian monokromator ini akan memisahkan cahaya tadi menjadi komponen-komponen sesuai panjang gelombangnya. Kemudian sampel ini adalah cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan melalui sampel. Kemudian ada detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui sampel dan pastinya pengolahan data dari detektor atas hasil pengolahan yang hasilnya merupakan spektrum UV vis. Keunggulannya sederhana dan mudah digunakan, mudah dioperasikan. Kemudian analisisnya dapat dilakukan dengan cepat dan cukup sensitif karena bisa mengukur konsentrasi dalam zat jumlah kecil dan sifatnya tidak merusak sampel. Namun kekurangannya jadi tidak spesifik karena spektrumnya tidak banyak dan tidak unik jenisnya, jadi sulit untuk identifikasi unsur atau senyawa. Kemudian terbatas pada senyawa yang menyerap cahaya UV dan cahaya tampak. Di luar itu, maka sulit sekali untuk dianalisis dan pengaruh pelarutnya, di mana pelarut ini penunjang juga untuk menentukan cahaya UV dan cahaya tampak yang diserap. Aplikasinya ada dalam bidang kimia, farmasi, industri makanan, dan lingkungan. Baik, yang kedua ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy, di mana digunakan untuk identifikasi atau pelajari struktur molekul suatu senyawa. Intinya, sumber radiasi infrared ini nantinya akan menghasilkan spektrum infrared yang luas dan dilewatkan melalui interferometer yang terdiri atas cermin bergerak dan juga cermin tetap, sehingga menghasilkan pola interferensi yang bergantung pada panjang gelombang si infrared ini. Dan yang keluar dari interferometer itu, kemudian nanti sampel ini akan menyerap beberapa frekuensi infrared. Sedangkan frekuensi lainnya akan diteruskan ke detektor. Nah, detektor ini mengukur intensitas radiasi infrared yang ditransmisikan melalui sampel dan yang terakhir transformasi Fourier, di mana nantinya si sinyal dari detektor ini akan diubah jadi spektrum infrared menggunakan transformasi ini. Kemudian keunggulannya cepat dan sensitif, jadi bisa bahkan sampai sampel yang jumlahnya kecil. Kemudian resolusinya tinggi, jadi mungkin banget untuk identifikasi perbedaan kecil dalam struktur molekulnya. Tidak merusak sampel, sehingga bagus untuk digunakan tanpa harus merusak material dan aplikasinya luas termasuk dalam padatan, cairan, dan juga gas. Namun interpretasi spektrumnya ini kompleks, jadi susah untuk diinterpretasikan. Kemudian perlu dipreparasi sampelnya sebelum dianalisis dan alatnya ini cukup mahal. Aplikasinya ada dalam bidang kimia, farmasi, industri makanan, lingkungan, dan juga material. Kemudian ada AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, di mana prinsipnya adalah
energi yang diserap oleh atom. Nah, atom yang menyerap radiasi ini akan menimbulkan keadaan energi elektronik yang tereksitasi. Jadi nantinya sampel apa ya, yang diberikan ini akan diatomisasi menggunakan nyala api atau pemanas, dan cahaya dari lampu HCl atau lampu katoda berongga ini nantinya dilewatkan melalui sampel. Atom-atom sampel ini menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan jumlah cahaya yang diserap diukur menggunakan detektor. Nah, nantinya konsentrasi unsur dalam sampel ditentukan dengan membandingkan penyerapan tersebut dengan kurva kalibrasi. Jadi, hasil dari detektor ini akan dibandingkan dengan kurva kalibrasinya. Keunggulannya cukup sensitif dan selektifnya tinggi. Dapat analisis beberapa elemen secara bersamaan. Dan juga dapat mengukur konsentrasi bahkan hingga seukuran part per million atau part per billion. Kekurangannya terbatas pada unsur logam. Jadi, selain unsur logam atau non-logam, material non logam, unsur non logam itu sulit dan susah diaplikasikan. Kemudian butuh dipreparasi, untuk sampelnya ini harus diubah jadi larutan terlebih dahulu. Kemudian adanya gangguan matriks, jadi gangguannya bisa berupa hal yang bisa mempengaruhi penyerapan cahaya. Aplikasinya itu analisis klinis atau medis, kemudian pemantauan lingkungan, farmasi, pertambangan, dan juga deteksi logam berat pada air, sumur, dan lain-lain. Yang terakhir ada STA, di mana Simultaneous Thermal Analysis atau STA ini adalah metode yang digunakan untuk mempelajari komposisi unsur dalam suatu sampel dengan mengamati emisi cahaya dari atom-atom yang tereksitasi oleh energi termal atau panas. Jadi, eh, prinsipnya sampelnya akan dipanaskan pada suhu tinggi sehingga menjadi uap untuk menghasilkan atom-atom bebas unsur yang nantinya akan dianalisis. Atom-atom dalam uap ini akan menyerap energi panas dari sumber panasnya. Jadi elektron-elektronnya akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika kembali ke tingkat energi dasarnya, elektron ini akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Cahaya yang dipancarkan oleh atom ini nantinya akan dianalisis menggunakan spektrometer tadi. Dan pola spektrum ini dihasilkan dari spektrometer yang nantinya akan dibandingkan hasilnya dengan spektrum emisi standar untuk identifikasi unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam sampel seperti itu. Keunggulannya cukup sederhana dan mudah digunakan, cepat juga analisisnya, sensitif, jadi bisa mengukur konsentrasi dalam jumlah kecil, dan tidak merusak sampel. Namun kekurangannya lagi-lagi kurang spesifik karena spektrum emisi atomnya itu bergantung dari atom itu sendiri, apakah menghasilkan emisi, kemudian gangguan matriks juga terjadi, eh, apakah matriks ini seperti bahan organik akan mempengaruhi emisi cahaya yang dihasilkan oleh atom, dan juga terbatas pada unsur tertentu. Jadi hanya unsur yang mudah tereksitasi oleh energi termal. Aplikasinya ada dalam bidang metalurgi, geologi, lingkungan, dan industri. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menunjang bahan-bahan materi untuk tugas awal ini. Baik, sekian presentasi tugas awal praktikum karakterisasi material 2025 yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menunjang penilaian dan juga mendorong nilai-nilai yang dibutuhkan untuk persyaratan pada praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sekian, terima kasih.